Hai, welcome back to Nopianti channel. This video will learn about narrative text. Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang teks naratif yang dipelajari pada jenjang SMK kelas 10. Tentu kalian pernah mendengar dongeng atau legenda yang diceritakan oleh kakek atau nenek kalian. Bagaimana menurut kalian? Apakah cerita itu menarik? Jika cerita itu menarik, dalam pembelajaran bahasa Inggris, dongeng atau legenda itu biasanya dipelajari dengan naratif teks. Untuk mengenal lebih jauh, apa sih itu naratif teks? Yuk kita kenali apa naratif teks in English. In English, narrative text is kind of text retell story using simple past. Jadi dalam bahasa Indonesia, naratif teks adalah cerita yang menceritakan tentang legenda atau cerita rakyat yang bercerita tentang non-fiksi atau fiksi. Dalam naratif teks itu mempunyai tujuan. Tujuannya adalah untuk menghibur pembaca atau untuk menceritakan kisah yang terjadi di masa lampau. Dalam naratif teks juga terdapat fungsi sosial teks naratif. Yang pertama, fungsinya adalah yang pertama menghibur, kemudian memberi pelajaran atau informasi. Yang ketiga, merubah opini sosial. Kemudian ada generic structure-nya atau struktur teks dalam naratif teks. Terdapat 4 structure. Yang pertama, strukturnya adalah orientation. Orientation biasanya menyeting awal cerita dan memperkenalkan karakter dari tokohnya. Biasanya di situ berisi who, when, what, and where. Kemudian yang kedua, generic structure dari naratif teks ada complication. Complication adalah problem arise followed by other problem, atau menguraikan tentang masalah pada cerita dan bagaimana karakter utama menyelesaikan permasalahan yang terdapat dalam cerita. Kemudian yang ketiga ada resolution. Resolution biasanya itu menceritakan krisis menurun atau juga bisa lebih baik, juga bisa lebih buruk. Itu biasa diceritakan dalam resolution. Bagian yang keempat ada reorientation. Reorientationnya biasanya menunjukkan akhir dari cerita yang berakhir menyenangkan, atau bisa juga cerita tersebut menceritakan akhir yang menyedihkan.
dari generic structure, kita akan mempelajari juga unsur kebahasaan dari teks naratif. Unsur kebahasaannya dari teks naratif yang pertama menggunakan simple past tense tentunya ya. Untuk mengerti apa itu simple past tense, kalian bisa cari video tentang simple past tense di channel YouTube saya. Kemudian yang kedua, unsur kebahasaannya menggunakan noun phrase. Yang ketiga menggunakan time, connective, dan conjunction seperti however, although, later, then. Kemudian yang keempat ada adverb and adverbal yang menerangkan tempat dan waktu kejadian seperti once upon a time, long time ago. Kemudian unsur kebahasaan yang selanjutnya adalah action verb atau kata kerja aksi, menunjukkan aksi seperti stood, explain, smash. Kemudian yang terakhir ada saying and thinking, verb menunjukkan apa yang dirasakan atau difikirkan, atau juga dikatakan si karakter seperti told, realized, and decided. Dari yang saya jelaskan tadi tentang naratif teks, kalian bisa lihat contoh teks naratif dan generic structure-nya di link video saya di bawah ini. Dan kalian juga harus mencermati beberapa question yang membahas naratif teks. Biasanya yang pertama, when did the story happen? Itu biasa untuk menganalisis dari teks naratif ya. Kemudian yang kedua, who are the character? Who are the character? Yang ketiga, where did the story take place? Yang keempat, what is the problem? Dan yang kelima, what is the ending? Atau biasanya resolution ya. Kalau ending itu adalah question dari naratif teks. Dari video ini, semoga penjelasan tentang naratif teks yang saya jelaskan bisa dapat kalian pahami, dan jangan lupa like and comment this video and share this video sehingga banyak yang bisa melihat materi tentang naratif teks dan bisa menambah ilmu bagi yang menontonnya. Thank you for watching this video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.